Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, Pak, atau siang, atau sore, atau selamat malam. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kami, dari kelompok ketiga, yaitu dengan judul Prediksi Dini Penyakit Jantung Menggunakan Logistik Regression dan Kineris Neighbor. Nah, pertama saya akan mengenalkan saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada kota saya yaitu Adin Nul Faiz, kemudian ada Nara Kartinugraha, ada Desi Wulandari, ada Bening Pramudita, dan juga saya Jogja Setiawan yang pada di baris terakhir. Sesuai dengan saya sampaikan tadi dan judul penilaian seperti ini. Kemudian ada latar belakangan yaitu kami melihat bahwa penyakit jantung merupakan penyebab utama dari kematian global yang ada di seluruh dunia, dan juga menurut WHO juga menunjukkan angka yang cukup tinggi sekitar 17,9 juta per tahun, dan juga gejala ini sering muncul saat penyakit sudah parah atau deteksi dini masih kurang begitu mendalam dari sini. Kemudian diagnosa masih manual, cenderung pasti lambat dan subjektif. Kemudian kita mengambil ini menggunakan machine learning pasti yang mampu memproses data besar dan menemukan pola yang kompleks. Kemudian menggunakan logistic regression dan KNN dipilih karena kemampuannya menangani klasifikasi dan data klinis. Kemudian pada rumusan masalah yang tadi saya sampaikan yaitu seberapa akurat sih dari model logistic regression dan KNN dalam prediksi penyakit jantung. Kemudian fitur klinis mana yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit jantung tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing algoritma yang kita gunakan dalam konteks medis ini. Serta tujuan dari penelitian ini yaitu pasti membangun dan memberikan model prediksi penyakit jantung. Kemudian pasti kita juga menguji akurasi prediksi terhadap data pasien yang nyata. Kemudian memberikan insight penting terhadap fitur medis yang menjadi lebih relevan. Kemudian mendukung keputusan medis dengan basis yang akurat dengan basis data. Kemudian kita di sini mengumpulkan dataset dari Kaggle ya Pak ya. Dari di sini juga sudah pasti ada dan itu pasti data yang didapat juga publik, jadi menurut saya cukup relevan karena data dari Kaggle juga bisa dibilang cukup akurat beberapa. Di situ juga ada fitur usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan lain-lain. Kemudian pre-processingnya ada kita encoding data kategorial dan juga ada one hot. Kemudian normalisasi numerik, penanganan missing values dan outliers, dan terakhir ada split data yaitu 80% train dan 20% test. Kemudian algoritma machine learning-nya ada yang pertama yaitu logistic regression, modelnya linear untuk klasifikasi biner. Kemudian ada hasil probabilistik, mudah diinterpretasi. Kemudian ada cocok. Yang ketiga yaitu cocok untuk data klinis dengan relasi linear antar fitur. Dan juga di sini ada Kineris Neighbor atau KNN, modelnya berbasis pendekatan instansi, non parametrik, fleksibel untuk distribusi data yang tidak diketah, serta efektif pada dataset kecil dan menengah. Di sini kita menggunakan bahasa Python, ada scikit-learn untuk implementasi model, ada validasi model untuk data testing,
visualisasi hasil, pasti ada confusion matrix, grafik akurasi, dan juga evaluasi fitur penting pada feature importance pada logistic regression. Metrik evaluasinya pasti ada akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan dimana ini merupakan hasil yang benar-benar kita kaji. Yang di akurasi pasti kita proporsi prediksi yang benar, precision ketepatan deteksi kasus penyakit, kemudian recall kemampuan mendeteksi seluruh kasus penyakit, advanced score merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall, yaitu membandingkan hasil dua model dengan grafik performa. Kemudian hasil yang kita harapkan yaitu model prediktif dengan performa tinggi dan akurat, identifikasi fitur klinis yang relevan untuk diagnosis, dan peningkatan sistem pendukung keputusan berbasis AI di dunia medis. Kemudian output yaitu laporan akhir artikel ilmiah dokumentasi tertulis. Nah, di sini ada beberapa jadwal penelitian yang kita gunakan. Untuk pada pertemuan pertama kita pasti di minggu yang pertama kita pengumpulan data dan eksplorasi data. Kemudian pada pertemuan kedua, minggu kedua, kita melakukan pre-processing data. Kemudian pada minggu yang ketiga, kita pre-processing data lagi serta pemisahan data. Kemudian minggu yang keempat, kita pemilihan model dan konfigurasi. Kemudian minggu yang kelima, kita pemilihan lagi model serta langsung kita ke pemelatihan dan evaluasi model. Kemudian minggu yang ke-6, kita pelatihan lagi, kita review perbaikan, serta kita menyicil pembuatan laporan. Pada minggu yang ke-7, kita mengfixkan laporan yang kita buat. Nah, di sini tim peneliti yang kelompok yang berkoordinasi ada Mas Nara yang koordinator eksperimen dan analisis laporan, si Desi, RAB laporan akhir dan artikel ilmiah, Mbak Bening studi pustaka, kemudian Adin dan saya untuk mencari artikel ilmiahnya. Di sini juga ada daftar pustakanya sesuai dengan data yang kita berikan, data dari WHO juga dari tahun 2021. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekian cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua.